Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat rahimakumullah, wabil khusus Pak Kades Besuki, Pak Soeharto, pimpinan cabang Muhammadiyah Besuki, Pak Bambang Sutikno, Pak Mundir, dan beliau Pak Haji Khosir. Wabil khusus Mas Eko. Ya. Mas Eko ini termasuk lelaki yang sangat tangguh, karena ngundang saya itu berkali-kali dan saya hampir yakan tidak jadi itu Mas Eko tidak pernah putus asa. Jadi ini Mas Eko ini lelaki tangguh. Dan alhamdulillah pagi ini akhirnya saya sampai di sini. Tadi karena saya tidak tahu, saya hanya ikut Google Map. Sampai di sini saya ingat kalau saya dulu sering ke sini, ke Watulimo, ke tempatnya Pak Imam Prayogo. Jadi saya sering ikut ke tempatnya Pak Imam. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya ingin ngajak ngaji Bapak Ibu. Kalau boleh saya judulkan gitu, judulnya ajakan. Mari hidup bahagia. Apa tadi judulnya? Kalau pakai azan gitu, itu adalah makna lain dari hayya 'alal falah. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari hidup bahagia. Jadi kalau adzan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka ayo sholat. Setelah itu ayo bahagia. Ayo bahagia. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ini orang yang bahagia atau tidak? Hah? Coba lihat wajah kanan kirinya, ini wajah orang bahagia apa orang susah ya? Wajah orang bahagia semua. Kenapa Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kita semua, ngajak untuk bahagia? Karena Allah itu menciptakan hati kita itu muqallib. Dan salah satu doa kita adalah ya muqallibal qulub. Hati kita, emosi kita itu selalu bergolak. Dan karena selalu bergolak, maka ngadepi peristiwa-peristiwa itu ada kalanya kita tidak sanggup, dan karena itu membuat kita bersedih. Padahal Bapak Ibu, salah satu yang saya pahami mengapa kita harus terus bahagia, selain karena memang hati bergolak tadi itu, karena Islam itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah itu untuk membuat kita hidup bahagia. Saya masih ingat salah satu ayat Al-Quran waktu saya jadi dosen muda di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sering diminta ikut training pengayaan dosen, dan almarhum Pak A.R. Fahrudin itu sering mengutip ayat Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing beriman, istajibu sliranmu kabeh ayo padha menuhi Allah
ing panggilane Gusti Allah wa rasul lan panggilane rasul lima yuhyikum, untuk apa yang membuat kamu hidup. Nah, ma ini kalau kita cek dari berbagai kitab tafsir, saya pernah punya kemewahan waktu menjadi kepala pusat dokumentasi dan kajian di Universitas Muhammadiyah Malang, ngecek berbagai kitab tafsir. Ma di situ artinya adalah al-Islam yang dimaksud. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita ini disuruh berislam supaya kita hidup. Makanya kalau saya ekstrim itu mengatakan Islam ini sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk hidup atau untuk mati. Coba saya ulangi lagi. Islam ini diturunkan oleh Allah untuk hidup apa untuk mati? Nah, sekarang pertanyaannya, dengan Islam ini kita disuruh hidup yang bahagia apa hidup yang susah? Bahagia. Hidup yang bahagia. Ya. Makanya kalau dulu ada ujian dulu yang saya tak nolak tuh, rugi dunya gak dadi popo, rugi akhirat bakal ciloko. Nah itu saya nolak, karena waktu kecil saya diajari itu juga. Saya masih ingat waktu kecil itu kami ini orang miskin, terus di kampung itu minoritas sekali. Jadi kalau pakai ilmu sosial itu kategori itu minoritas, orang yang terpinggirkan. Guru ngajinya juga orang yang terpinggirkan mentalnya. Maka kalau menghibur itu rugi dunya gak dadi popo, rugi akhirat bakal ciloko. Lalu saya masih ingat, udah wis kowe ora apa-apa sabar kowe. Saiki ning donya ngene, Den, sing ngenyeki awake dhewe besok ning neraka itu didoni. Seolah-olah ngerokok ini ngisor awake dhewe ning dhuwur didoni. Seolah-olah gitu imajinasi waktu kecil. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada semangat berislam, dan bahkan Nabi Muhammad diutus pun untuk agar orang Islam ini bisa menebar rahmatan lil alamin. Masa ada orang menebar rahmat tapi nggak bahagia, itu ada nggak kira-kira? Coba bayangkan, Nabi Muhammad, kita ini pengikut Nabi Muhammad, disuruh menebarkan rahmat. Apa mungkin orang yang menebarkan rahmat itu orangnya nggak bahagia? Nah ini sama dengan kalau ada bapak ibu guru tukang khutbah tidak bahagia, maka khutbahnya itu isinya cuma ngumpat-ngumpat dan marah-marah. Ya. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya ini, alam bawah sadar tidak bahagia. Itu kalau pakai ilmu modern namanya mental model. Ya, mental model. Kalau baca bukunya Learning Organization Peter Senge, itu disebut dengan mental model. Orang yang mental modelnya marah, orang yang bawaan alam bawah sadarnya itu dendam, itu khutbahnya juga jadi penuh dendam. Bahkan mengutip ayat itu dipilih-pilih yang kira-kira bisa memfasilitasi dendamnya. Dan itu gak jauh-jauh, itu mirip bapak saya dulu. Jadi saya ini orang kampung, Bapak Ibu, ketika ada pengajian, bapak saya ini mau ada pengajian itu kan rapat itu, terus panitianya itu ditanya siapa kita mau undang mubalek siapa, terus bapak saya ikut. Bapak saya itu tukang kayu, bapak saya ini, wah undang iki, lo kenapa Kang? Bapak saya namanya ngerti, kenapa Kang? Lho wong itu tok balik kereng itu, golek sing kereng, wah iso ngantem itu. Lalu kalau pengajiannya saya diundang itu tidak ngantemi NU, tidak ngantemi pemerintah gitu, rugi ngundang balik ini. Nah, itu bapak saya. Makanya waktu saya aliyah kelas 2 disuruh khutbah di masjid saya itu, ternyata saya tuh nggak bisa ngantemi. Ya, karena apa? Karena saya ini orang Muhammadiyah, pondok saya di NU, dan saya tiap hari pergi kemana-mana, jadi saya serawungnya berbeda. Lalu ketika turun khutbah itu, bapak saya ngomong, kowe pengajian lembek, so ngantemi wong. Terus bento kowe,
disereni saya sama bapak saya. Oh terus saya tadi juga sudah bawa ya. Ya saya temennya sudah saya buka tadi itu. Ya. Terus katanya bapakku ngomong, bento kok Pak Amil Jawa Rungokno. Itu mbok saya. Jadi mbok saya ngomongi, pas tau ini bento ngaji kok klemek khotbah. Lalu ibu saya ngomong, saya panggilnya mbok saya ngomong, ojo ngrungokno to sing bento iki Pak Amil Jawa. Ini mbok saya ini ya. Mbok saya. Maka bapak saya ini ternyata mental modelnya beragama anteman. Jadi kalau nggak ngantem itu kayak gak marem bapakku ini. Gitu ya. Itu bapak saya. Lah, tentu saja setelah saya besar, setelah saya kuliah, saya besar menghayati macam-macam, itu baru saya ngerti, oh bapak saya itu anteman. Dan itu untuk hidup saya nggak cocok, maka saya memilih Islam ya rahmatan lil alamin tadi itu. Maka kalau ada yang dulu kuliah di Unmu Malang, semua mahasiswa mesti dapat buku Al-Islam 1, Al-Islam 2. Salah satu penulisnya itu saya. Dan yang menulis Islam rahmatan lil alamin, tentang tauhid, tentang apa itu. Jadi Bapak Ibu, ini Islam itu sekali lagi saya ingin mengulang, menegaskan, diturunkan oleh Allah agar kita bahagia dan agar kita bisa menebarkan kebahagiaan. Jadi sekali lagi, berislam itu untuk apa? Agar apa? Bahagia. Setelah bahagia bisa menebarkan kebahagiaan. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin memberi alasan yang kedua. Ini menurut saya sangat penting. Ya, sangat penting. Semua kita kalau mati kepingin masuk surga kan? Surga. Dan saat mati kita ingin husnul khotimah. Itu selalu doa kita kan? Mudah-mudahan nanti setelah mati kita masuk surga, dan ketika kita mati nanti husnul khotimah. Nah sekarang Bapak Ibu, orang sedih itu bisa husnul khotimah? Orang yang hidupnya itu sedih, nggak pernah bahagia, susah terus, itu bisa husnul khotimah nggak? Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, yang husnul khotimah itu kan mati itu ada kematian itu dilukiskan oleh Quran itu minimal dari dua. Ada kematian seolah-olah kita dicabut dan berat sekali, kita menolak. Tapi ada yang kematiannya itu adalah justru diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi bagian dari hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku. Bapak Ibu, yang termasuk mutmainnah itu kira-kira orang susah apa orang bahagia? Ya? Bahagia apa susah? Bahagia. Mutmainnah, orang yang tenang. Makanya kalau ditanya what is happiness, apa itu bahagia? Bahagia itu salah satu definisinya adalah ketenangan. Orang yang merasa tenang, orang yang merasa damai, orang yang merasa aman dalam situasi apapun, itulah orang bahagia dan itulah mutmainnah. Coba. Jadi orang yang mutmainnah itulah yang ketika mati bukan dicabut seolah-olah, malah seolah diundang, hei ayo kembali. Maka dia adalah radiyatan mardiyah, orang yang penuh rela dan direlakan. Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini meninggal gitu, meninggalnya mutmainnah apa terpaksa? Gimana? Meninggal terpaksa atau meninggal mutmainnah? Mutmainnah. Nah kebetulan namanya mutmainnah. Bukan ya?
Alhamdulillah kalau mutmainah. Saya praktek, ini saya berusaha praktek ya, praktek supaya saya siap terus meninggal. Jadi Bapak Ibu, saya punya cerita tahun 2000, tahun 90 lah kira-kira. Waktu itu umur saya 20-an 6 kira-kira ya, 26, 20 ini. Itu saya punya kawan yang asli Tulungagung, dosen di IPB. Ya, namanya Heru, mirip mantan Pak Bupati. Ya. Dia kuliah S3 di Jerman. Waktu itu penelitiannya di Malang dan sering ketemu saya. Belum ada handphone. Malam itu dia telepon saya, Mas Yoto, saya besok mau ke Malang, kita ketemu ya. Saya bilang iya, tapi semalam ya Mas ya. Karena saya mau ke mbok saya dulu pagi-pagi dan saya akan balik, insya Allah saya sampai di Malang malam. Oh ya. Nah ketika saya malam itu sampai rumah, tiba-tiba ada pintu ngetuk pintu saya, mahasiswi saya. Tanya, Ustadz sudah tahu kan? Tahu apa? Pak Heru meninggal, Ustadz Heru meninggal. Loh kenapa? Kecelakaan. Pikiran saya langsung teng. Pikiran saya yang pertama adalah gimana cara saya memberitahu istrinya. Karena kemarin berangkat dari Bogor masih sehat, tahu-tahu meninggal. Lalu saya tuh naik motor ke kantor karena nomor telepon istrinya itu ada di kantor. Begitu saya lihat, begitu saya lihat di samping catatan telepon saya itu ada buku, dan buku itu dikasih oleh almarhum Pak Heru ini. Lalu saya ke rumah sakit. Ada Pak Imam, ada apa, rupanya istrinya sudah dikabari. Besoknya saya punya tugas mengantar jenazah almarhum ini dengan Pak Imam Prayogo. Waktu itu PR1-nya URM. Kami ngantar naik pesawat Garuda sampai di Bogor. Ada dua hal yang saya sangat terkesan. Ketika jenazah Pak Heru ini dibuka oleh para ini, istrinya minta izin sama Ustadz, boleh nggak saya mencium kening suami saya? Lalu dicium keningnya, tidak ada tangis, tidak ada apa, dan tegar. Lalu saya sholat di kamarnya, ada anak yang masih kecil sekali. Karena saya sore malam saya pamit, Mbak Dwi kan saya namanya, Mbak Dwi, saya pamit supaya saya bisa ke Jakarta. Tolong saya belum ngomong apa-apa, istrinya udah ngomong, tolong ikhlaskan suami saya. Saya mengatakan, insya Allah husnul khotimah dan Mas Heru ini jihad fisabilillah. Karena saya yakin orang yang meninggal dalam mencari ilmu dan mengembangkan ilmu, ikhlas karena Allah, dia adalah sabilillah. Di balik itu saya tanya, rahasianya apa ya? Saya tentu saja bayangkan kalau saya yang meninggal, apa Bu Yoto juga sanggup mencium kening saya gitu ya. Saya yakin nggak sanggup gitu ya. Ternyata rupanya beliau ini mengamalkan doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Salah satu doanya panjang ya, tapi salah satu yang kalimatnya itu gini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani maka natil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup itu baik bagi saya, dan matikanlah saya ya Allah ketika mati itu baik bagi saya. Itulah yang membuat kenapa suami istri ini sangat yakin ini adalah kematian terbaik. Sejak itu Bapak Ibu, saya setiap pulang keluar dari rumah, setiap saya pamit sama Bu Yoto ini, saya bilang sama diri saya, mungkin ini pamit terakhir kamu dan kamu pulang akan jadi jenazah. Dan sejak itu saya merasa terus-menerus setiap hari menyiapkan diri saya untuk mati. Dan ketika saya ini orang yang sangat mencintai mbok saya dan bapak saya, cinta saya sama mbok saya itu sampai mbok saya itu bisa manggil saya tanpa telepon dan saya pulang. Hubungan batin saya sangat kuat. Jadi dulu Bu Yoto sering
Kok kenapa baru minggu lalu pulang, kok sekarang pulang? Ini nggak bisa dijelaskan, yang tahu hanya hati dan perasaan. Dan saya pulang, bener pasti ibu saya lagi ada sesuatu. Tapi tahu nggak, ketika ibu saya meninggal dan saya menyaksikan ibu saya detik-detik meninggal, ketika itu adalah 4 tahun saya jadi bupati. Ibu saya ini, saya bilang sama kakak-kakak saya, sama adik saya, kamu jangan nangis di depan saya, karena saya yakin ini adalah kematian terbaik ibu kita, Mbok Edw. Saya percaya dengan hadis Rasulullah, al mautu hadiyatun lil mu'minin. Kematian itu adalah hadiah untuk orang yang beriman. Saya yakin ini adalah hadiah terbaik buat ibu kita. Nah, jangan kamu nangis. Kalau kamu nangis, saya nggak akan pernah lagi pergi ke sini. Jadi adik saya, kakak saya itu kalau mau nangis di depan saya, langsung dia nangis. Apa saya nggak cinta ibu saya? Sangat cinta. Tapi Bapak Ibu, salah satu hikmah doa itu terus meyakinkan saya setiap hari penuh husnudzon bahwa bapak saya ketika mati itulah kematian terbaik, ibu saya ketika meninggal kematian terbaik. Dan saya pesen sama adik saya itu sangat mencintai saya. Nanti kalau saya meninggal bikin spanduk, selamat atas kematian Kang Yoto. Kenapa? Karena itu yang selalu saya doa. Saya setiap hari berdoa, setiap sholat saya berdoa. Doanya panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li. Allahumma inni as'aluka ridha 'ala qadaika wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka na'iman la tanqadu wa la tanqati wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Agak panjang Mas ya. Pernah dengar doa ini? Nah, tadi barusan ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, itu salah satu yang menterapi supaya mutmainah ngadepi kematian. Dan saya juga merasa sering berkali-kali rasanya sudah di tepi kematian, hidup lagi. Saya ini olahraga saya berat. Saya ini off-roader. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube Kang Yoto Adventure Trail, itu adalah saya naik motor trail. Off-roader. Ini kalau ada hujan begini, nah itu lihat gunung itu saya pengen naik motor trailnya. Dan semakin ekstrim, semakin yang saya cari. Dan saya sering kadang-kadang mau melompati batu ini, tahu-tahu balik ini, lepas helm saya yang kalau kelewat ini tadi kalau saya kena batu itu ini, mati saya. Ya, sudah hampir-hampir mati seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi pesan saya adalah kenapa kita harus berbahagia? Karena bahagia itu penting. Itulah yang akan membuat kita bisa husnul khotimah. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, di mana letak bahagia itu? Hah? Di mana letak bahagia itu? Di hati. Nah, kalau belum ngomong oke, di hati. Atau kalau kita ngomong hati itu di mana? Di mana hati itu? Hah? Ya, kita tidak tahu. Kita di hati itu di mana? Studi hati itu ternyata bukan liver. Afidah itu bukan liver. Fuad. Ya, fuad itu ternyata adalah emosi. Kalau emosi itu tepatnya di pikiran, di brain, di otak. Otak kita itu ada 3. Namanya adalah neokortex, limbik, dan amigdala. Nah, yang tengah itu limbik, itulah tempat emosi. Nah, para studi ahli yang menstudi tentang otak, brain, itu mengatakan disitulah tempatnya daripada emosi. Karena itu maka afidah itu adalah fungsi emosi. Dan kenapa kok disebut kolab gitu ya, kolab di sini? Karena gejala emosi itu seringkali ada di sini. Berdek, ambekan, lek sedek, pedih. Nah, itu di sini. Padahal tempatnya pusatnya di kepala. Tapi Bapak Ibu, yes, bahwa bahagia itu simpelnya ngomong di mana? Di dalam diri kita. Kan itulah pesan Allah. Ini yang pertama, kalau kita ingin bahagia, ya, maka kelolalah diri kita dengan baik, agar diri kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Ada 2 ya tadi ya. Kelolalah diri dengan baik,
yang kedua tadi menjalani hidup dengan bahagia. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya apa itu hidup, apa jawabannya? Hah? Mahiyal haya, apakah hidup itu? Apa jawaban Bapak Ibu kira-kira? Kalau tanya apa hidup itu? Nah, saya memilih Bapak Ibu definisi hidup itu adalah rangkaian masalah yang di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kamu siapa yang paling banyak kebaikannya, ahsanu amala, terbaik karyanya. Dan bahkan di ayat yang lain ya, Allah juga menegaskan walanabluwannakum bisarri wal khairi. Aku akan menguji kamu dengan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang baik dan tidak baik. Nah, karena itu hidup ini isinya ujian. Ujian itu masalah. Sekarang saya mau tanya, hadirin ini, yang hadir ini, ada nggak yang tidak punya masalah? Coba, ini tadi ibu-ibu, coba saya mau tanya, ibu-ibu yang nyanyinya bagus tadi itu, kelihatan kan wajahnya ceria, semangat, punya masalah nggak tadi itu? Serius? Serius punya masalah tadi itu? Ibu masalah toh? Jadi kalau saya sekarang ngomong, wahai orang-orang yang bermasalah rahimakumullah, betul atau salah ini? Betul ya? Wah, ternyata ini orang-orang yang bermasalah semua ya. Maksudnya orang yang selalu punya masalah. Dan betul, karena hidup itu ujian itu pasti masalah, soal. Makanya kata Rick Warren, ini seorang penulis di Amerika, dia mengatakan life is series of problem opportunity. Hidup hanyalah rangkaian masalah yang kita punya peluang untuk menyelesaikan, memberi solusi atau tidak. Itu masalah. Jadi kalau kita lahir perocot sekarang ini, Bapak Ibu kalau dipikir-pikir makin lama ini makin bermasalah atau makin tidak bermasalah? Makin bermasalah. Makin ruwet. Sekarang wahai orang-orang yang ruwet, ya, saya mau tanya, dulu waktu kecil pramuka di SD diajari nggak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang kan? Lalu supaya ber la 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 la. Itu waktu kecil ngomongnya di sini. Sekarang makin tua begini. Makin banyak. Nah, makin senang apa makin masalahnya makin bikin nggak senang? Ya. Ada banyak masalah, tapi itu adalah peluang. Makanya either gitu ya, we defeated, kita kalah oleh masalah itu, atau kita memenangkan, mengambil masalah menjadi peluang kita untuk kemudian lebih tumbuh, lebih bahagia. Nah, maka perlu kita introspeksi, kenapa waktu kecil kok bisa di sini senang, di sana senang, padahal kecil tuh nggak punya apa-apa loh. Setelah makin besar, makin dididik, makin ngerti agama, kok makin banyak masalah dan makin nggak bisa ngomong di sini senang. Makanya setelah besar, kecilnya di sini senang, di sana senang. Setelah besar, jangan sampai di sini ngeluh masalah, di sana ngeluh masalah. Wahai para pengeluh namanya kan. Seolah-olah saya adalah orang yang paling bermasalah.
Jadi sekali lagi nih, kalau ada Bapak Ibu yang dengar orang bermasalah, sekarang mulai ini, ya hidup cuma rangkaian masalah. Dan Bapak Ibu kalau punya masalah, jangan pamer. Jangan nah, lu pamer kok pameran masalah. Ya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kita cari dalam hidup ini? Saya tanya lagi, apa yang kita cari dalam hidup ini? Saya mau tanya lebih jelasnya, kenapa Bapak Ibu menikah? Oh, awalnya ini sebelum menikah, kenapa menikah? Supaya saya bahagia. Tapi setelah sekarang kok ngomongnya cari masalah. Kenapa jadi guru? Cari masalah. Kenapa jadi pengurus Muhammadiyah? Cari masalah. Yes. Maka Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah apa yang disebut dengan mindset pertama kali. Cara berpikir, cara memahami hidup. Yes, mari kita katakan hidup hanyalah rangkaian masalah. Nah, tapi di balik rangkaian itu, apakah kita akan lebih bahagia atau kita akan kalah menjadi orang susah? Ketika kita kalah dan susah terus-menerus, maka ketika mati akan dicabut. Tapi kalau kita bisa menerima masalah dan kita sukses dengan bahagia, justru kita akan mutmainnah. Ini aminnya ini tenanan poreng. Saya Bapak Ibu, kalau ditanya, saya ini kebetulan sejak muda aktivis, ya aktif ya. Saya kuliah di kampus itu karena nyata orang miskin gak pernah dikirimi duit. Jadi kalau 3 bulan pulang dikasih duit. Kalau saya pulang itu ibu saya malah bingung. Lah kok mulai toh? Tidak tak jalui duit. Nah karena itu saya berusaha berjuang gimana cari kos paling murah, tinggal di kadang-kadang di masjid. Saya dulu sering aktif ikut kalau puasa itu ngaji menjelang buka puasa itu bukan karena ngajinya sebenarnya, karena ada takjilnya itu. Itu nomor 1 itu. Lalu saya ngaji orang, ngajari apa, dan saya aktif bikin macam-macam. Dan setelah saya jadi dosen pun, saya bukan dosen yang kemudian cuma ngajar pulang. Saya melayani mahasiswa, apapun saya layani. 3 orang, 2 orang saya layani, kepengen juga, saya layani. Dan setelah itu saya aktif di Pemuda Muhammadiyah, masih ikut politik waktu itu kan terus. Lalu mbok saya itu tanya, weh boleh apa toh beli kita? Dan saya masih ingat, mbok saya itu sering tanya itu, weh boleh apa toh kok mbok wangi jungkir balik ngono kuwi? Tak jawab, golek masalah mbok. Wah bento weh masalah kok boleh iki. Golek masalah. Dan Bapak Ibu kalau boleh jujur, Bapak Ibu bawa handphone ini sebenarnya menyelesaikan masalah apa malah dapat masalah? Dapat masalah. Mbok saya itu orang yang nggak pernah pakai handphone. Waktu pertama kali handphone saya itu di rumah kan tidur saya itu di jokan gitu. Jadi sama istri anak dulu saya orang miskin nggak punya kamar bagus kan, di jokan digelari kloso gitu kan. Dan saya tidur di situ gitu. Lalu ada telepon bunyi gitu, mbokku ini merhatek nih. Terus ngomong mbokku ini, tahu uripe kaya sapi digentoni gitu. Lah maksudnya piye mbok? Lah ya sapi itu digentoni kan supaya konangan non, dia iso goleki klinik-klinik. Lah kaya kuwi saiki non, dia konangan non kowe nggo handphone klindang-klinding. Urip mbok soro-soro ngono to. Saya itu 4 tahun jadi bupati, ibu saya 3 tahun jadi bupati. Mbok saya itu masih tanya, kowe kapan toh leren jadi bupati toh? Lah nek apa mbok? Wis toh kowe nang balik dadi gurune dosen ngono to bupati kok digoleki wong terus kowe. Seneni wong terus disalah-salahno terus bupati kok lara menuripe begitu. Karena mbok saya mendefinisikan masalah itu adalah kesulitan dan orang sulit itu sedih.
Sementara mindset saya mengatakan masalah adalah peluang saya untuk beramal soleh. Ini soal mindset, cara berpikir, ya. Dan saya nggak nyalakan bos saya, karena bos saya tidak kuliah seperti saya dan tidak belajar. Walaupun belakangan saya ngerti, bos saya seneng juga lama-lama. Saya bisa menyelesaikan masalah. Makanya baru tahun keempat ngomong, oh tiba-tiba kowe kentos atau jadi bupati. Dan sampai meninggal itu tidak mau mengunjungi saya di rumah dinas. Padahal saya kontrak rumah kecil di Malang tuh, dia kunjungi naik bis pulang. Di rumah dinas saya itu mau dijemput pakai mobil apa, ngomong apa, mah, yo masih lekan. Kowe lek kangen yo rene ae, ora usah karek nyeluk-nyeluk aku gorono. Opo masih lekan kok ngono. Karena rumah pinjaman kata mbok saya kan, ya jangan nanti rumah pinjaman, jangan gitu. Itu mbok saya. Mbok saya ini agak sedikit orang yang sudah tidak terpengaruh oleh dunia sama sekali. Makanya selalu anaknya jadi bupati nggak ada bangganya sama sekali, malah takone kowe apa mulai ren ora barbar bupati. Dan mbokku nggak ngerti bupati opo ngerti. Orang bangga blas anaknya jadi bupati tambah keseneni kuwi mbokku iki. Anggerane wong ngeluh garam krungu bakul ijo. Alah mbok saiki anu mbok dalane rusak. Tau iki kurang ajar. Anu mbok saiki lengone larang iki mbok garep iku angel mbok saiki opo lho mbok jenenge lombok larang. Tau iki pito yo kok bento tenan kok ngene kok dadi bupati iki lho. Sopo sing ngongkon iki? Ayo ngene iki nang anake itu masih ditinggali kabeh. Ya betul anak saya enggak ada ikut yang saya kan. Anaknya wis ditinggali dadi bupati ora entos niku toto. Itu mbok saya itu. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini soal mindset. Mindset bahwa ketika kita melihat hidup sebagai masalah, maka ini cuma rangkaian saja. Dan kalau saya ditanya sekali lagi, saya setelah berhenti jadi bupati, saya balik ke kampus ditanya, kayak apa di kampus? Pembantu umum, Pak. Artinya apa? Disuruh apa saja saya kerjakan. Sampai teman saya dari Jakarta itu bilang, Kang Yoto berdadi bupati rong periode kok gak ono bekasnya belas ya di kampus kayak dosen biasa orang. Lalu setelah setahun saya diundang, saya di kantor ditawari di Jakarta kerja. Ketika saya ditawari kontrak dari kantor pusatnya di Singapura, apa kata saya? Saya mau, tapi saya jangan dikasih jabatan apapun. Dan biarkan saya menjadi memilih, jadi apapun saya bisa kerjakan dan saya mendukung. Kenapa? Karena memang hidup saya adalah mencari masalah. Dan saya tidak berhenti, saya masih di politik. Saya sekarang masih Ketua Koordinator Kebijakan Publik DPP Partai Nasdem. Saya masih aktif mimpin di United in Diversity ini, hubnya pembangunan berkelanjutan, ada kantor di Jakarta dan Bali. Dan kalau ditanya cari apa? Cari masalah. Dan kenapa kok saya mau disuruh pengajian ke sini? Ini berat loh ke sini nih. Perjuangan luar biasa untuk sampai sini. Ya, hari Jumat saya masih di Jakarta, sore saya memastikan balik, gak ketinggalan pesawat, nginep di Gresik, perjalanan ke sini. Kalau dicari apa? Cari masalah. Nah, dan ini, nah karena itu Bapak Ibu, ini kunci pertama. Kalau kita ingin bahagia adalah, mari kita lihat hidup ini cuma rangkaian masalah. Makanya di Al-Quran selain disebut ibtila, Al-Quran itu mengatakan hidup ini tijarah, perniagaan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau kutunjukkan perniagaan? Jadi hidup ini berniaga. Kalau berniaga itu resiko, rugi atau untung. Kalau rugi nangis, kalau untung senang. Berarti nggak stabil. Berarti kalau orang berdagang itu dapat untung ya biasa, tidak dapat untung ya harusnya biasa. Dan Al-Quran mengatakan al-hayatu musafarah, hidup itu adalah perjalanan. Makanya ada ayat yang mengatakan la yastawil qa'iduna wal mujahidun faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan, mengangkat, mengutamakan orang-orang yang terus berjalan dibanding dengan orang-orang yang duduk. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang mujahid
dibanding dengan orang yang al-qa'id, yang duduk. Siapa orang yang al-mujahidun? Itu adalah gambaran orang yang terus mengambil masalah dan kemudian dia menyelesaikan masalah tersebut lewat amal soleh. Al-qa'idun itulah orang yang takut masalah. Makanya belakangan ada buku yang terkenal, Adversity Equation, kecerdasan adversity. Manusia itu dibayangkan ada ketika lihat gunung yang tinggi, ada manusia yang namanya climber. Climber itu adalah pendaki. Ada yang namanya quitter, takut. Tapi ada camper, pekemah. Siapa yang pekemah? Dia mau naik, tapi setelah dapat tempat yang nyaman sedikit, dia berhenti di situ dan menikmatinya. Kalau diajak lagi naik, wes rasa-rasa sekiranya penak ini kok bocok bukan apa aku ngomong. Tapi kalau quitter lebih bahaya lagi. Quitter ketika ditahu, ayo naik gunung, quitternya mengatakan, oh jangan, nanti kita jatuh. Di situ ada lubang, nanti licin, susah, jangan. Ini quitter, ya. Tapi kalau climber dikasih tahu, jangan, itu waduh curam sekali, oh itu susah sekali. Apa yang dibilang? Itu yang saya cari. Dulu saya masih aktif off-roader. Sekarang saya pensiun, kenapa? Sampai motor trail saya tuh dua-duanya tak kasihkan mantan ajudan saya. Karena kalau saya lihat itu kepengen naik lagi saya. Setelah saya nggak bisa jalani. Lalu apa? Itu kalau diberitahu, Pak, itu sulit. Nah, itu yang kita cari. Jadi kalau saya tuh mau bahkan jam 6 malam, sore-sore hujan deras, ayo kita pergi ke tengah hutan, gunung. Kenapa? Ini mesti sulit ini. Yang dicari yang sulit-sulit itu. Itulah mental climber, itulah mujahid. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah sekarang yang berumah tangga dapat banyak masalah. Bersyukurlah yang jadi pengurus takmir ada masalah, yang jadi pengurus Muhammadiyah masalah. Pak Harto jadi kades tuh cari masalah Pak Harto. Bayangkan, urus diri sendiri masalah, sekarang urus keluarga masalah, ngurus urusan publik masalah. Tapi itulah yang membedakan kenapa sejarah itu isinya adalah orang-orang yang semakin besar menyelesaikan masalah, dialah yang ditulis oleh sejarah. Karena sejarah hanyalah rangkaian masalah dan bagaimana usaha menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu, sejarah keluarga juga akan mencatat siapa yang paling banyak berkontribusi menyelesaikan masalah di keluarga. Nah, itulah namanya sejarah keluarga. Masing-masing kita punya sejarah. Dan karena itulah Allah itu kenapa selalu mengatakan amanu wa amilu soleh, amanu wa amilu soleh. Karena amal soleh itu adalah cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan amal soleh. Nah, karena itu berkeluarga akhirnya menjadi tempat untuk beramal soleh, berorganisasi, berjamaah, berpolitik, berpendidikan, berapapun usaha, itu adalah kesempatan untuk beramal soleh. Halo? Orang-orang yang bahagia apa orang-orang yang susah? Semakin siap menerima masalah? Siap? Tadi nanti kalau dikelui orang datang itu, oh ini masalah ini. Nah Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita menjalani hidup itu? Ya, menjalani hidup. Sebelum saya menguraikan bagaimana menjalani hidup, saya ingin Bapak Ibu tangannya semua diangkat ke atas. Keras. Nih kameranya lihat nih. Kamera ini lihat kamera ya. Sekarang kameranya begini. Nih masalah semua dilihat keluar. Oh masalah no. Lihat nih hidupnya masalah nggak? Masalah. Nah sekarang kameranya ke dalam, ke dirinya. Coba ke dirinya nih. Dirinya ini penuh masalah apa enggak? Hah? Masalah ini ya. Ini masalah. Dalam dirinya juga masalah. Masalah, oke. Nah, sekarang tolong pegang kepalanya. Pegang, semua pegang. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengambil masalah di luar sebagai peluang kita untuk bahagia kalau kita bisa mengelola diri sendiri. Nah, saya ingin memudahkan aja. Ya, kalau Bapak Ibu baca Kimyatus Sa'adah kitabnya Ghazali ada macam-macam. Sekarang saya mau memudahkan dengan bahasa saya.
Bapak Ibu, diri kita ini ada 4 diri. Berapa tadi? Nah, 1 diri fisik. Apa? Fisik. Ini fisik. 2 diri pikiran. Apa? Yang ketiga diri emosi. Nah, yang keempat diri spiritual. Saya ulangi lagi. Apa tadi? Diri fisik. 2 diri apa? Pikiran. 3 diri apa? Emosi atau perasaan ya. Diri perasaan. Yang ketiga 4 diri apa? Spiritual. Nah, Bapak Ibu sudah cukup mengenal nggak dirinya ini? Sudah cukup mengenal nggak? Apakah diri Bapak Ibu ini menjadi alat efektif untuk menciptakan kebahagiaan atau alat yang justru menciptakan masalah? Nah, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ingat gak pernah dengar ayat ini kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dengar kan? Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Saya ingin mengambil ayat yang kedua ini. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau dia melupakan Allah, dia akan melupakan dirinya. Wala takunu kalladzina nasullaha ya, fa ansahum anfusahum. Allah akan membuat orang itu lupa dengan dirinya. Karena itu kalau dia dibalik mafhum mukhalafahnya, ingat dirimu agar kamu ingat Allah. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Allah. Makanya kita tahu diri kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, fisik kita ini anugerah yang luar biasa hebatnya. Ini canggih sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, diantara Bapak Ibu sudah nggak pernah habis fisiknya ini dandakno habis ratusan juta, pernah nggak? Pernah kan? Pak, saya ini jatuh di motor trail kan berkali-kali. Ini lutut saya yang kiri ini, wah ligamennya udah robek, saya perbaiki. Ini perbaikinya habisnya mobil 1. Dan ini sauplik larang men. Padahal yang baik ini lebih banyak sakit. Mata kita ini canggih, telinga kita canggih, seluruh organ kita tuh luar biasa canggihnya. Belum lama ini kuku saya ini kecepet mobil karena nyelamatin cucu saya, pas gini, ini robek dan akhirnya ini lepas. Ya, kalau orang ditanya sakit tapi di sini aja. Lalu apa? Kemarin teman saya lama nggak taunya dulu ini kan pas robek. Begitu dia tahu, oh kukunya kan itu kok sudah sempurna. Inilah canggihnya tubuh kita. Tubuh kita itu super canggih. Bayangkan Bapak Ibu, sperma yang ketemu dengan ovum itu tag dikasih DNA, tahu berkembang menjadi seperti kita. Itu organ fisik kita canggih luar biasa. Makanya kelola fisik ini dengan baik. Salah satu caranya adalah kulu wasrobu halalan thayyiban. Makan yang baik dan halal. Tidak cuma halal, baik. Bapak Ibu ini halal nggak? Baik nggak? Tergantung. Kalau lagi gula saya tinggi dan ini dikasih gula, nggak baik buat saya. Siapa yang tahu baik itu? Kita. Jadi diri kita nih. Air ini bagus atau tidak? Halal nggak? Tapi apakah ini baik? Situasional kan? Belum tentu baik. Nah sekarang Bapak Ibu, jadi siapa yang paling tahu tubuh kita? Adalah kita. Nah karena itu makanan, minuman itu penting. Udara ini sangat penting untuk kita hidup ini. Udara ini membuat kita oksigen semua masuk. Karena itu kita jaga. Dan bugar itu penting. Makanya bergerak supaya tubuh kita menjadi modal untuk menciptakan rahmatan lil alamin dengan baik. Oke, saya nggak mau memperpanjang soal tubuh ini anugerah. Sholat yang baik itu bikin tubuh kita sehat. Tadi saya cerita sama Pak Bang. Saya ini sekarang pelaku yoga.
Setiap hari saya yoga pagi-pagi, itu pagi yoga saya 30-40 menit. Kalau enggak saya mindfulness dengan jalan, dengan cara apapun. Untuk apa? Untuk bugar, agar memperpanjang fasilitas fisik saya ini, agar bisa dipakai lebih lama lagi. Kalau toh mati ya sudah waktunya, tapi sekarang selama hidup dikelola dengan baik. Ini ngomong fisik. Yang paling tahu sekali lagi kita. Soal makan, minum, saya masih ingat kadang-kadang kita makan, alah sabun dan apa-apa, nggak boleh. Itu berarti kita tidak mengelola tubuh kita dengan baik. Dan sumber masalah kadang-kadang adalah tubuh yang sakit. Ya, karena itu kita harus bisa kelola. Nah yang kedua sekarang pikiran. Bapak Ibu, otak manusia ini luar biasa. Hampir 100 miliar lebih neuron sambung dengan menyambung. Tapi ada 3 fungsi penting, yaitu fungsi otomatis, fungsi yang namanya emosi, dan fungsi yang namanya berpikir rasional. Pikiran manusia ini keren. Bapak Ibu duduk di sini nih, apakah semua pikirannya di sini? Hah? Di sini nggak? Enggak ya, belum tentu kan? Pikirannya ada yang bisa kemana-mana kan? Itu canggih nggak? Bapak Ibu, saya sering kalau bangun tidur itu tersenyum sendiri. Kenapa? Kok saya tidur aja tuh bisa membuat cerita luar biasa lewat mimpi pikiran saya. Wah, itu cerita indah. Itu kalau dituliskan kayak novel. Jadi bayangkan tidur aja bisa bikin novel pikiran kita ini. Nah, karena itu kita mesti tahu karakter pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran ini harus digunakan dengan baik, jangan bikin kita susah. Karena itu harus diisi dengan cara memahami dan pemahaman yang tepat. Jangan dikasih pemahaman yang menyusahkan emosi nanti. Kenapa? Karena jarak antara pikiran dengan perasaan itu dekat sekali. Apa yang disebut dengan pengalaman? Sekarang saya mau ngasih. Dulu saya pergi ke Watulimo, bayangkan, saya naik mobil katananya Pak Imam dan Dayak yang di belakang, itu katana sudah keras di belakang. Kalau saya pikir-pikir sekarang kan keras sekali kan. Saya udah gak kuat tuh kalau naik mobil itu sekarang. Tapi bayangkan waktu itu karena saya senang pergi dengan Pak Imam dan almarhum Fatih, saya senang sekali, maka itu menjadi pengalaman indah. Pikiran saya, pikiran dengan emosi yang bersatu menjadi indah. Tapi kalau saya ke sana itu tadi, lalu dengan hati yang nelongso, alah aku numpak sampe ini doi dalane elek ini, maka pengalaman saya akan menjadi pengalaman yang sakit. Ya, kenapa? Emosi saya akan emosi yang sakit. Ini contoh yang baik nih. Contohnya gini. Ini Bapak Ibu, kalau mindset kita tidak tepat, maka yang lahir reaksinya, emosinya menjadi negatif. Ya nggak? Tapi kalau mindset kita itu positif, tiba-tiba emosi kita jadi ikut positif. Nah, kenapa? Tadi ada tetek. Kalau mindsetnya negatif, sopo ganggu. Lek ngomong ganggu itu bawaannya bahagia apa enggak? Langsung emosi kan? Tapi kalau kita ini merasa dinikmati, senyum kita semua, nggak ada masalah apapun. Nah, itulah hidup itu. Kadang-kadang orang yang lewat ini dianggap ganggu apa dianggap hiburan, itu terserah nenek-nenek dewe. Betul nggak? Betul. Lah wong hiburan kok sopo? Orang ganggu, orang hiburan. Nah, cucu saya kalau ada itu langsung gini-gini. Kenapa? Dianggap hiburan. Bahkan ngenteni itu lapor goda, nanah tunggu sampai ada bis telolet itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh yang paling nyata. Hidup ini ya begini nih. Apa yang datang ke kita, apakah itu akan dianggap sebagai peluang atau untuk beban, terserah. Itu pertama adalah mindset. Nah, kemudian kita punya mindset ini, pikiran kita ini, maaf Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggris ada istilah monkey mind, pikiran yang lompat-lompat.
Ada nggak di antara Bapak Ibu yang nggak bisa tidur hanya karena pikirannya sendiri? Ada? Banyak? Kalau gitu, otak pikirannya yang hebat tadi itu menjadi beban atau menjadi penguat? Bayangkan Bapak Ibu, ini loh otak kita itu diam-diam tuh bisa ngarang aneh-aneh kok, dengan asumsi, dan tiba-tiba tuh dikombinasi sedikit emosi, lo ngarang-ngarang dewi ki lo gelo-gelo dewi, seneng-seneng dewi, guyu-guyu dewi. Ya begitu dikarang di kepalanya ini, dikarang macam-macam di kepalanya luar biasa itu. Lalu kita ini ada cerita dibikin sendiri di kepalanya, susah-susah sendiri, gembira apa, sedih sendiri. Kenapa? Halah pikiran kok iso ngene iki kayak tenan gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan dikendalikan oleh pikiran, tapi kita harus yang mengendalikan pikiran. Itu jurus. Bahasa Inggrisnya, we are the master of our mind. Don't make you mind conquer you. Jangan bikin pikiranmu itu mengendalikan dan menguasai dirimu. Kita yang menguasai. Oh ya, saya sedang berpikir ini. Oh, pikiran saya ini nggak tepat nih. Tiba-tiba kan kita suka mengambil kesimpulan kan. Oh, saya sudah tahu mesti begini. Kadang-kadang kita nggak ngerti, sudah merasa tahu, padahal informasinya kurang. Nah itu kadang-kadang gara-gara salah buat kesimpulan, ngomongnya jadi salah. Dan karena itu reaksi emosinya menjadi salah. Makanya sekali lagi pikiran ini. Dan jangan mengandalkan terlalu pikiran. Juga betul kata nasihat Ghazali kan sampai tahafutul falasifah. Orang yang hanya bertumbuh pada pikirannya, dia bisa sesat. Karena pikiran kita bisa nggak cukup data yang kita miliki dan mengolah dengan apa yang diketahui. Makanya kasih ruang, ya biarkan dia berhenti. Nah, emosi ini perlu kita kenali Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika duduk itu sedang marah, sedang benci, sedang senang, sedang apa? Ini kita harus kenal. Hal yang menarik Bapak Ibu, pikiran kita bisa tumbuh lewat usaha. Tapi kalau emosi itu sudah ada sejak lahir, kita dikasih emosi. Marah, benci, senang, susah, jengkel, udah ada lahir, procot. Yang kita perlukan adalah memilih mana yang tepat untuk kita pakai. Itu yang paling kita perlukan. Sekarang saya mau memberi contoh. Bapak Ibu sudah pernah nggak ngalami dalam hidup yang datang ada sama sekali yang tidak diharapkan? Sering nggak? Sering kan? Apa emosinya ketika itu? Perasaannya apa ketika itu? Apa pilihannya apa? Kalau ada yang datang yang tidak kita harapkan tuh, pilihan emosi kita apa kalau kita lihat ke dalam? Hah? Nah Bapak Ibu, ada kalanya ada orang itu kayak, maaf ya, coba Bapak Ibu lihat tangan dia, angkat lagi. Angkat lagi. Saya mau ngasih cerita. Bapak Ibu pernah di sini di Besuk ini ada nggak dulu mercon bantingan? Nah mercon itu kalau bantingan itu kan dibanting dor kan. Nah mercon itu ada yang sumbunya pendek, sumbu panjang. Kalau sumbu pendek begitu disenggol dor, kalau panjang masih gitu. Nah sekarang bayangkan emosi Bapak Ibu ini sumbunya panjang apa pendek? Nah, dipegang sendiri, coba dipegang. Sumbunya panjang apa pendek? Nanti tanya ya, ibu-ibu tanya suaminya, tanya anaknya, aku ini panjang apa pendek ya? Bapak-bapak tanya sama istrinya, tanya sama anaknya. Kalau jadi guru tanya sama muridnya, "Le, aku ini sumbuku panjang apa pendek, Le?" Gitu. Nah, kalau pendek, kesenggol langsung dor. Senggol dor, tidak sempat dipikirkan. Makanya penting juga kita ini khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah hening diam untuk bisa membaca pikiran dan emosi kita. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatim khusyuk. Salat yang khusyuk itulah salat yang merasakan apa yang dibaca dan seng-seng hadir. Khusyuk. Hidup yang khusyuk begini, ini khusyuk. Kalau Bapak Ibu hadir di sini khusyuk, Bapak Ibu pikirannya hidup. Ya, saya sedang di sini, emosi saya sedang ini khusyuk. Bahkan saya tahu, saya sedang jengkel, saya marah, ini orang barbar atau ngaji ini kurang ajar kan nggak tahu. Nah, itu Bapak Ibu kenali sendiri nih.
Kenali, ini kenali, emosi itu dikenali ya. Makanya penting khusyuk, itu penting. Latihan khusyuk. Orang yang khusyuk terus itulah yang bisa mutmainnah. Makanya yang disebut ulul albab itu apa? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Gitu kan? Memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus berpikir, berzikir, bertadabbur, itu untuk mengambil jarak dan bisa membaca dalam dirinya sendiri. Arifu anfusakum. Kamu harus bisa membaca dirimu, membaca pikiranmu. Karena dengan begitu, kamu tidak di-hijack, kamu tidak dikuasai oleh pikiranmu, tidak dikuasai oleh emosimu. Di situ kita mulai mengenal. Iya ya, aku ini lagi marah ya. Dan itulah pentingnya rendah hati. Oh ya, saya harus rendah hati. Kalau salah, saya salah. Minta maaf. Ini kurang ya. Ini harus rendah hati. Nah, itulah pentingnya, Bapak Ibu. Nah, termasuk Bapak Ibu, karena hidup ini tidak semua adalah hal-hal yang kita harapkan. Kalau ada yang bagus kita syukur. Tapi kalau yang tidak, maka minimal ada 3 peluang yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ridho. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah mujahadah, menikmati sebagai perjuangan. Tapi kalau ditambah, yang keempat adalah ini menguji keikhlasan saya. Yang kelima adalah ini menguji semangat saya rahmah menyayangi orang lain. Bapak Ibu, saya kira kita semua punya perjalanan menghadapi banyak masalah. Saya ini pernah tahun 2007, waktu saya masih jadi ketua PAN Jawa Timur, mau ulang tahun, saya pergi ke Bojonegoro dengan kawan saya. Lalu tiba-tiba mobil yang saya kendarai ini, ada orang dari sana naik cepat sekali di depan. Saya udah minggir sampai pojok ini, dikejar dan saya ditabrak. Ketika ditabrak itu, yang digonceng meninggal, yang laki-lakinya, kebalik, yang lakinya langsung meninggal, yang digonceng ke rumah sakit meninggal. Saya telepon ke Pak Kapolres. Saya pergi kemudian ke Polres. Lalu, Bapak Ibu, saya sedang akan memimpin hari ulang tahun partai. Macam-macam. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi saya, gelisah nggak? Gelisah kan? Bisa tenang nggak? Lalu saya ingat istri saya ingat anak saya masih kecil. Sementara saya adalah tumpuan hidupnya. Apa yang saya bayangkan? Saya akan dipenjara karena peristiwa ini. Lalu Bapak Ibu, di saat momen seperti itu, saya masih ingat sebelum saya diperiksa oleh polisi yang meriksa, saya masuk di ruang Kapolres, saya duduk sambil nunggu Kapolres. Saat itulah saya ingat selalu doa yang saya baca habis sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, ada banyak hal yang kau tidak bisa saya tidak bisa menolak kalau engkau mau memberi, dan saya tidak bisa meminta kalau engkau juga ingin memberi. Saya nggak bisa menolak dan saya tidak bisa meminta. Dan apa yang harus kita lakukan? Akhirnya saya harus ridho. Begitu saya ridho, Bapak Ibu, udahlah saya ridho. Maka ridho itu dimensinya selalu 3. Ridho atas apa yang terjadi, ridho yang sedang terjadi, dan ridho kemungkinan apapun yang akan terjadi, saya akan ridho. Saya akan terima. Dan ketika saya diperiksa macam-macam, lalu ada praktek kejadiannya itu, tiba-tiba orang yang menyaksikan semua mau jadi saksi bahwa Bapak ini sama sekali tidak salah. Lalu Bapak Ibu lihat ini, lalu apa, polisinya tuh tahu kinetetik ilmunya. Bayangkan Bapak ini nggak kecepatannya rendah, sudah minggir, sudah apa, akhirnya semua dibuka gelar perkara, saya dinyatakan tidak salah. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya sudah bawa, saya sudah siap sekali, sudah minta diri, saya sudah siap sekali masuk tahanan. Karena saya sudah menyerah, ridho tadi itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya tidak ridho, maka pikiran saya akan kalut, semua akan kacau, semua akan menjadi tidak. Dan belakangan polisi-polisi inilah ketika saya maju jadi bupati yang jadi ajudan saya, yang membantu saya akhirnya. Kenapa? Karena belakangan saya tanya, kenapa kamu kok waktu itu gak panik? Pak, saya juga baru sekali ini Pak meriksa orang yang menurut saya orang besar dalam mata dia, tapi kok tenang sekali. Apa Pak sebenarnya waktu itu? Saya ridho apapun yang saya hadapi.
Ini dalam derajat yang berbeda Bapak Ibu. Saya akan waktu jadi bupati sering pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Dan kalau saya masuk ke rumah sakit, ada yang sakitnya itu ngeluh terus, seperti gak ridho kalau tubuhnya sakit. Tapi ada orang yang sakit apapun tenang, damai. Kenapa? Dia sudah ridho. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita mesti ridho. Karena begitu kita ridho, pikiran kita ridho, maka seluruh emosi kita akan menjadi tumbuh yang positif. Dan Bapak Ibu, otak kita ini selalu menciptakan hormon. Ketika kita positif, ridho, ikhlas, sayang, menyayangi orang lain, maka dia mengirim hormon-hormon positif kebahagiaan, dan itulah yang membuat tubuh kita menjadi penuh energi. Tapi kalau kita marah, benci, iri, dengki, takut, pikiran kita juga akan mengirim otak kita adalah hormon-hormon yang membuat tubuh kita sakit. Bapak Ibu, ini ada Dr. Tora yang menulis buku Open Your Source. Tapi juga banyak sekali kita cek ahli-ahli yang mengatakan, dan ini hasil studi para dokter, Bapak Ibu kalau marah terus, hidupnya sebanyak marah, maka otak Bapak Ibu itu akan mengirim racun. Dia akan orang yang gampang marah, yang gampang emosi, itu otaknya akan mengirim racun, yang kena adalah jantung dan otaknya sendiri. Maka orang ini akan gampang kena jantung dan kena stroke. Kalau orang itu khawatir terus, maka otaknya ini, para emosi khawatir ini akan mengirim hormon kemana? Ke lambungnya. Maka orang yang sakit MA itu diduga pasti banyak khawatir hidupnya. Betul tidak? Saya punya staf Pak, begitu dapat surat panggilan polisi langsung MA Pak. Ya. Lalu kalau orang itu sedih terus, orang yang sedih terus itu, Bapak Ibu kalau melihara sedih di kepalanya, maka yang akan kena adalah paru-parunya. Dan orang yang melihara takut terus, maka ginjalnya akan paling cepat kena. Bapak Ibu kalau sulit memaafkan orang lain, akan sangat mudah sakit tenggorokan. Ya, nih, karena apa? Memproduksi banyak hormon yang lain. Bapak Ibu yang pencemburu, ini ada di bagian lutut sebelah samping lutut sini. Bapak Ibu yang orangnya kaku, nggak fleksibel, akan sering sakit di sini ya. Kan di sekitar sini akan sakit. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini selain faktor makanan, tapi juga faktor pikiran, yang penting lagi juga faktor emosi, perasaan. Jadi perasaan itu jangan dipelihara yang negatif. Karena melihara perasaan yang negatif-negatif itu sama dengan menghadirkan neraka di kepalanya. Tapi kalau menghadirkan yang positif terus, itu adalah menghadirkan surga di kepala kita. Rasanya saya sudah 1 jam. Saya mau nambahin 5 menit, boleh nggak? Ini terakhir. Hah? Nggak, 5 menit aja supaya imbang. Ada ibunya bilang setengah jam, yang satunya jangan ya, imbangnya 5 menit ya. Pesan saya terakhir Bapak Ibu, hadirkanlah surga dan neraka. Hadirnya surga dan neraka di kepala kita terserah kita. Saya ulangi lagi, hadirnya surga dan neraka di kepala kita terserah kita. Kita mau menghadirkan atau tidak. Itulah spiritual kita, spirit kita, niat baik kita, kemampuan kita menghadirkan, itulah kualitas spiritual kita. Kenapa saya ngomong ini Bapak Ibu? Karena neraka yang paling berat, saya percaya di akhirat akan ada neraka. Tapi jangan lupa, Al-Quran juga mengenalkan neraka dunia. Di mana letaknya? Di afidah. Ayat yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yaquddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Penting. Tapi ada ayat yang lain mengatakan, ayat yang mengatakan wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu neraka al-hutamah? Narullahil muqaddah, api Allah yang menyala-nyala. Di mana menyalanya? Allati tattaliu alal afidah, yang menyala dalam afidah, di emosi kita.
Jadi neraka Al-Hutamah itu tempatnya bukan di akhirat, tapi di kepala kita masing-masing. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kepala kita akan menjadi surga atau neraka, siapa yang memutuskan? Bukan setan ya? Saya pesan, jangan sering-sering nyalakan setan ya. Jangan sering-sering nyalakan setan. Setan itu tidak sehebat yang Bapak Ibu bayangkan. Masih hebat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu lebih hebat, kalau berkualitas lebih hebat dari malaikat, apalagi kok sama setan. Maka jangan sekali-kali nyalakan setan. Kalau lagi apa males, setan yang bodoh kok pengen. Wih, itu setan ya Bapak Ibu sendiri. Aku mengkilap wajahnya, aku pengen ngamuk tapi kok ngamuk. Iku duduk setan, aku digoda tutup ya Bapak Ibu dewe. Makanya kan diwaswisu fi sudurin nas minal jin. Dan nasnya itu diri kita. Jadi Bapak Ibu jangan sering-sering menyalahkan setan. Kalau sampai kalah, ya memang kita undang setannya itu. Ya kita undang, kita suruh masukkan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita hadirkan surga, jangan mengejar surga saja. Kita hadirkan surga. Dan karena itu maka Allah yang dekat dengan diri kita, mari kita hadirkan Rahman Rahim Allah. Supaya kita terus menghadirkan Rahman Rahim dalam hidup. Karena puncak kebahagiaan itu ketika hablum minallah hablum minannas, kita bangun atas dasar Rahman Rahim, dan itulah silaturahim menjadi kunci. Membangun silah dengan penuh kasih sayang. Dan kalau kita kasih sayang dengan siapapun, kita akan ridho, dimarahi, dimaki itu ridho. Terakhir saya mau ngasih cerita. Waktu saya jadi bupati, setiap Jumat jam 1 sampai jam 3 saya bikin pendopo, itu adalah dialog publik. Nomor handphone saya bagikan ke seluruh rakyat. Orang bisa marah, bisa kritik, bisa apa di handphone saya. Bahkan kucing aja mati lapor ke saya. Lalu kalau dialog Jumat begini ada 2 mic Bapak Ibu. Begitu ada 2 mic di on air radio, langsung ada yang angkat tangan. Nah, suatu hari ada orang, ini boleh dicek orang, namanya Kusnan. Kusnan ini kalau nggak salah nggak lulus SD, pekerjaannya adalah ngimu sapi. Tapi kalau ngomong kasar sekali. Lalu apa? Lapor macam-macam, dan lapor tuh bahasanya kayak orang marah. Karena laporannya banyak, saya tulis. Nah, saya duduk di depan, saya tulis. Begitu saya tulis, Kusnanya marah. Pak Bupati, lihat saya, jangan nulis. Oh siap. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, itu kalau nggak salah saya baru 5 bulan kalau jadi bupati. Jadi bupati. Disentak kayak menunggu dengan RPO ngakeh bupati, kira-kira nelongso dah. Pak Harto ya toh, disentak, diseneni wong akeh. Oh, bisa. Kira-kira lek ngomong nelongso pantes enggak? Ngamuk itu pantes enggak? Rupanya ada yang nggak tahan mendengar itu. Kepala Satpol PP saya tatap. Mau nurunkan RP Kusnan ini, tak delok dulu. Di saat itulah bergejolak pikiran dan emosi saya. Lalu saya harus ingat lagi, niatku biar jadi bupati ki opo. Itu spiritual ya. Niatku ki biar aku kan pengen ngelayani wong-wong ini ki. Nah, mulai reda sedikit. Terus pikiranku ngomong, ya kena apa ya dia kok ngamuk koyo ngene Kusnan iki. Oh, dia iki biyen dukung aku kan niate aku kon dadi pelayan sing apik. Oh, aku ki pelayan. Langsung turun maneh. Terus ngomong maneh. Oh, Kusnan ngamuk, tapi aku kan dhek sayang ambek dhek. Oh, dia sayang. Iku langsung berubah maneh. Yang tadinya saya mau gitu langsung ini. Lalu saya bilang, Pak Satpol, Pak Kamidin namanya, Pak Kamidin, jangan diturunkan. Kusnan ini bos kita. Guyu deh lah kan, guyu kabeh. Bos, ya bos aku. Yang tadinya saya emosi tak balik, bos. Wong dhek iki lho berjuang milih aku kok dadi bupati iki supaya aku dadi kepala pelayan. Kowe kan anak buahku. Dadi dhek bos. Ya bos ya hormati. Siap bos, siap. Ya wes bos, ora tak tulis bos. Piye bos?
Tapi di balik itu apa? Hati kecil saya ada berguna lagi. Saya ngomong bahwa tidak saya omongkan. Saya bilang, Kosnan, hati saya ngomong, kamu tahu nggak? Marahmu itu gak ada artinya apa-apa dibanding sayangku kepadamu. Dan saya mengatakan, aku ini lautan buat kamu. Kamu boleh lempar apapun kepada laut, laut akan tetap memberi hujan yang baik. Saya akan membalasmu, karena aku adalah lautan buat kamu. Dan itulah Rahman Rahim. Ya, ketika niat saya ingin Abdullah Khalifatullah, itu saya jaga. Niat saya menjadi pelayan, niat saya ingin memberi rahmah, maka niat kasih saya menjadi emosi saya tumbuh, pikiran saya tumbuh, dan tidak ada kemudian marah. Lalu apa yang terjadi pada Kosnan? Setelah jelaskan, dia tertawa-tawa dan kemudian makasih ya Pak Bupati, makasih ya. Coba kalau saya marah, kalau saya apa, seluruh ruangan ikut mencekam. Yang namanya para bupati kan, semua ikut menderita karena kemarahan saya. Tapi ketika saya mengubah kemarahan diri saya, menjadikan situasi itu adalah peluang untuk memberi kebahagiaan buat semua, semua ikut bahagia. Jadi terakhir, siapa yang menjadi tuan rumah bagi diri kita? Siapa kapten atas diri kita? Siapa komandan atas diri kita? Siapa tuan rumah kehidupan ini? Siapa yang menentukan susah dan bahagianya? Kita sendiri. Bapak Ibu ketika habis sholat membaca Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah kedamaian itu, wa minkas salam, dan darimu kedamaian itu. Allahumma antas salam wa minkas salam, wa adkhilnal jannata daros salam, fa'ina rabbana bisa, masukkan saya dalam kampung kebahagiaan damai dan hidupkan saya dengan penuh damai. Maka itu harus dihayati, dihadiri, betul, hadirkan lahir batin, dan kita semangat hidup ini menghadirkan kebahagiaan buat semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, yang ilmumu meliputi seluruh yang gaib dan kekuasaanmu meliputi seluruh ciptaanmu, hidupkanlah kami semua ya Allah ketika hidup itu baik bagi kami, dan matikanlah kami semua ya Allah ketika mati itu baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridho ala qada'ika. Sarungkan di hati kami semua ya Allah keridhaan untuk menerima seluruh anugerah putusanmu. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Sarungkan di hati kami semua ya Allah rasa takut terhadapmu dalam keadaan sembunyi maupun terangan. Allahumma inna nas'aluka al-qashta wal faqri wal ghina. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, tekad untuk bersikap hidup ekonomis dalam keadaan cukup maupun tidak. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi wal adli wal hikami fil ghadabi war ridha. Anugerahkanlah kepada kami, izinkan kami ya Allah untuk terus mampu bersikap adil, arif dan benar saat kami dalam musibah masalah maupun tidak. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ika wa ladadatan nazri ila wajhikal karim. Sarungkan di hati kami semua ya Allah keridhaan untuk menerima semua keputusan, kelezatan kelak melihat wajahmu. Anugerahkan kepada kami semua ya Allah kerinduan untuk bertemu dan denganmu dan kelezatan untuk bertemu denganmu. Allahumma zayyina bizinatil iman wa ja'alana hudatan muhtadin. Hiaskanlah iman dan ihsan dalam hidup kami. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang bertunjuk dan yang bertunjukmu. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami semua
kemampuan untuk menerima seluruh masalah adalah peluang bagi kami untuk terus ridho, untuk terus bermujahadah, untuk terus mengembangkan sikap-sikap hidup positif dan hidup bahagia. Ya Allah, kami tahu hidup ini adalah ujian sebagaimana yang Kau firmankan. Tiada lain, setiap hari adalah ujian dan masalah bagi kami. Tapi kami tahu ya Allah, itu adalah peluang dan caramu agar kami menjadikannya peluang supaya kami bisa terus lebih bahagia dan lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.